Terima kasih Pak Lukas, host kita yang luar biasa ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita di pagi ini. Oke, kita akan naikkan sebuah pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus di pagi hari ini. Tuhan yang sangat luar biasa. Kita mau bersyukur kepada Yesus ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami sungguh mengagumi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya. Yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku. Harapanku, jawabanku, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini.
percaya kepada Yesus. Kami hanya percaya dengan karya salib-Mu. Oleh karena penebusan-Mu kami disembuhkan. Oleh karena karya salib-Mu kami dibebaskan. Kami dibangkitkan. Kami dipulihkan di dalam Yesus. Itu yang kami imani. Itu yang kami mempercayai Tuhan. Engkau setia. Kami dipulihkan di dalam-Mu. Kami dimenangkan karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima saat ini. Shalalamaya, lalamaya, Shalalalalalalabaya, Kalalalalalalalabaya, Shalalalalalalabarabarabarabarabara. Shalalalalalalabaya, Shakalalalalalalaba. Kau yang menebus setiap kami. Kau yang maha hidup ini Tuhan. Kami jadi baru. Hanya Kau Tuhan, Kami jadi sembuh karena Kau. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami alami Sekarang ini saat ini. Bekerjalah di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami mengalami yang terbaik dari Tuhan. terima kasih Roh-Mu menjamah, Roh-Mu menguatkan penuhi kami setiap kami yang lemah, setiap kami yang sakit. Kami disembuhkan, kami dimenangkan. terima kasih. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Ku berseru, Yesus,
berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari ambil waktu sejenak saat ini. Nyatakan seruan doamu kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia Tuhan yang menjawab seruan doamu. Saat tangan kami terangkat, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menguatkan hati kami kembali. Kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan semua perkara kami, meletakkan semua beban kami di bawah kaki-Mu. Dengan hati yang percaya, dengan mulut kami mengaku, kami berseru di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan. Hanya Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Penolong bagiku. Terima kasih Tuhan. Shekara bara 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 bara. Shekara la la baya la la baya shekara la. Seru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih
tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Amin. Praise God. Oke, shalom buat kita semua. Kita masih punya Tuhan ya, punya pengharapan dan pengharapan yang tidak mengecewakan kita semua. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Haleluya Yesus. Puji syukur kami tekan padamu Bapa. Terima kasih atas permintaan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami masih bisa hadir di ibadah pagi hari ini Tuhan. Ampuni kesalahan kami, dosa kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan Tuhan Yesus. Berikan kesehatan pada kami Tuhan. Akhir-akhir ini kesehatan kami terganggu Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang besar sehingga kami masih Ya kuat Yesus. Tuhan. Jamah kami, jamah saya Tuhan. Berikan kesehatan pada saya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Urutilah kami supaya kami bisa benar-benar mendengarkan dan konsentrasi Tuhan. Mendengar firman-Mu dan melakukan firman Tuhan, tidak hanya berlalu kita saja Tuhan, tapi kami benar-benar bisa mengikuti atas kehendak-Mu Tuhan. Berartilah Bapak John yang akan membawakan Ya firman ini Yesus. Tuhan Yesus. Pakailah dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Amin. Berartilah bibirnya yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini keluar benar-benar daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo yang sudah menaikkan doa yang sangat indah di pagi hari ini buat kita semua. Oke, Tuhan memberkati Ibu Puji. Amin Bapak. Amin ya. Ya, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya, sebuah renungan yang akan kita dengar bersama-sama di pagi ini yang akan menuntun langkah-langkah kita untuk lebih percaya, lebih berharap dan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Katakan amin ya. Haleluya, Yesus yang adalah kekuatan kita, Dia adalah perisai kita ya semua. Amin. Oke, kepada Tuhan kita percaya di pagi hari ini. Ya, sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini kita telah tiba di serial yang ke-401 ya. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Dia setiap hari, setiap saat. Dan tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus karena pribadi yang kita datang menghampiri Dia adalah Dia Tuhan yang kudus ya. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam perjamuan kudus? Jawabannya sudah pasti ada ya. Bagaimana kalau itu perjamuannya tidak kudus, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada ya.
Itu yang membedakannya, saudaraku. Perjamuan kudus yang kita adakan setiap hari Minggu, ya. Jadi kita angkat roti dan anggur, saudaraku. Kita bersekutu menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, ya, saudaraku. Dan tubuh dan darah Kristus inilah yang akan memberikan kita pengudusan. Darahnya menyucikan kita. Dan roti itu memberikan makanan bagi roh kita, bagi jiwa kita. Sehingga roh kita, jiwa kita jadi sehat, jadi kuat, ya. Oke. Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi ini terambil dari Injil Lukas 22 ayat yang ke-19. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Nats Alkitab terambil dari Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita pegang roti dan anggur, perjamuan kudus itulah kita memperingati akan kematian Yesus, ya. Saudara, betapa besar kasih-Nya Tuhan bagi kita sekalian. Dan Injil Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, ya. Itulah kasih Tuhan bagi kita sekalian. Dia rela berkorban mati di kayu salib demi untuk menyelamatkan kita sekalian. Sehingga kita yang berdosa diampuni, kita yang tersesat dibawa ke jalan yang benar, kita yang harus dihukum, harus dibinasakan, akhirnya kita bisa diselamatkan. Semua itu Tuhan lakukan ketika dia menyerahkan tubuhnya untuk disalibkan, dipaku, ditusuk, dimahkotai, ditikam, dicambuk luar biasa, menderitanya Yesus. Dia berikan kita anugerahnya, ya. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin diperkaya. Dia yang hebat, kuat, perkasa, dia rela jadi lemah, jadi sakit, supaya kita yang lemah, yang sakit, kita disembuhkan, ya. Luar biasa Bapak Ibu, dia yang penuh dengan kemuliaan, meninggalkan segala kemewahan surga, dan dia datang ke dalam dunia, dia rela menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya, ya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Itulah kasih Tuhan kepada kita sekalian. Dan kita akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam perjamuan kudus. Orang percaya yang menyatu, ya, menyatu dengan apa? Dengan tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur itu, ya, perjamuan kudus. Saudara-saudara, dan ini dapat kita pelajari dari 1 Korintus 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita akan dapat menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjamuan kudus. Siapa dia, saudaraku, ya? Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjamuan kudus. Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang menaikkan cawan pengucapan syukur. Itu adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita lihat, ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-16. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Jadi ini dia, saudaraku, ya. Jadi kita menaikkan cawan pengucapan syukur. Jadi setiap kali kita pegang anggur itu kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Kita pegang roti juga kita angkat tinggi-tinggi. Kita naikkan, angkat, saudaraku. Itu tanda kita percaya, tanda kita mengakui suatu akan kematian Yesus di kayu salib yang sudah memberikan nyawanya, tubuhnya disalibkan, dan darah yang ditumpahkan itu untuk menyucikan kita semua. Ya, jadi menaikkan cawan pengucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Nah, yang paling ditakuti setan salah satu dari beberapa hal tentang Yesus yaitu darah Yesus. Setan takut kepada yang pertama, nama Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, setan juga takut kepada darah Yesus karena darah
Yesus tumpahkan itu darah yang benar-benar menembus kita, membayar lunas hutang dosa kita, darah yang menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, yang setan paling takuti yaitu firman Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri, saudara. Ya, Bapak Ibu, firman itu perkataan-perkataan Allah. Nah, saya masih ingat suatu hari ketika kami dalam ibadah, ya, waktu itu saya memimpin ibadah anak-anak muda, ya, saudaraku. Dan salah satu anggota dari kebaktian itu, dia terkena ada semacam orang kirim sesuatu buat dia, ya, seperti santet begitu. Ketika dia melihat di depan itu 50 meter dengan dia, di depan dia itu ada seekor kucing hitam melompat di depan dia, dan tiba-tiba dia rasa pusing, saudaraku. Dia rasa pusing, dan kami lihat ini agak aneh, ya, sedikit aneh. Ini sudah nggak beres ini. Akhirnya kami bawa dia ke satu ruangan dan kami berdoa secara khusus buat dia. Berdoa sambil kami menaikkan lagu-lagu pujian, peperangan rohani mengusir roh jahat itu. Saudara, Roh Kudus beritahu saya ganti strategi. Strateginya apa? Perkatakan firman Tuhan. Ketika memulai memperkatakan firman Tuhan, Alkitab yang saya pegang itu, saudara, saya ucapkan firman-firman itu, saudara. Dan sumpahnya setan di dalam wanita ini tidak tahan, saudaraku. Alkitab yang saya pegang langsung dia tarik. Dan tiba-tiba, saudaraku, dia tunjukkan satu ayat yang benar-benar menyatakan bahwa setan sudah dikalahkan. Oleh apa? Oleh darah Yesus, ya. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 berkata, supaya oleh kematian Yesus, ia menghancurkan iblis yang berkuasa atas maut. Nah, kematian Yesus artinya dia menumpahkan darahnya, tertumpah di atas kayu salib, itulah telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut, ya. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Dan siapa yang bisa mengalahkan dia, menghancurkan? Tidak ada yang bisa. Hanya darah Yesus yang menghancurkan iblis, pekerjaan-pekerjaannya dan pekerjaannya yang berkuasa atas maut itu. Oh, saudara-saudara, saat itu wanita ini dalam keadaan benar-benar kembali pulih. Dan puji Tuhan, ya, akhirnya dia bisa lagi beraktivitas seperti biasanya, saudaraku. Ada lagi tetangga kami, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dia mengalami keadaan yang diganggu roh jahat juga, saudara. Jadi pada waktu diganggu roh jahat itu, pokoknya dia berulah seenaknya. Kadang dia teriak, kadang dia tertawa, kadang dia nyanyi. Selaku apa saja yang lagu apa saja yang dia mau nyanyi, dia nyanyi. Tapi itu tujuannya membuat orang itu seperti gak tenang, ya. Orang kehilangan sesuatu apa, ya, ketenangan di dalam dirinya. Nah, wanita ini berulah terus, dan itu benar-benar rumah dia itu dekat dengan kami dan dekat juga dengan gereja, saudaraku. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia, saudaraku, dan hanya kuasa Tuhan yang bisa membebaskan dia. Nah, hari itu saya ingat bersama dengan almarhum, ya, kami lagi ada dalam ibadah doa puasa, dan tiba-tiba pada saat kami masuk dalam doa peperangan itu di siang hari, saudaraku, ya. Tadi malam Bu Yeti sampaikan itu doa mujizat 1 jam itu penting sekali, saudaraku, ya. Dan kami pada saat itu berdoa untuk wanita ini. Saudaraku, kami menyebut namanya, dan roh jahat yang membuat dia dalam keadaan gila itu membuat dia berulah, membuat orang-orang seperti mereka terganggu sekali dengan ulah wanita ini. Nah, hanya kuasa Tuhan yang bisa membebaskan dia. Dan kami doakan, patahkan segala roh jahat yang mengganggu wanita itu dalam ibadah doa puasa, ya. Saya ingat waktu itu siang, setelah kami mau makan siang itu kami doa puasa, ya. Dan puji Tuhan, setelah pulang dari doa puasa, kami lihat wanita ini tidak berulah lagi. Dia sudah kembali tenang. Kami tanya kepada ibunya, dia ada di mana? Oh, dia lagi di belakang, lagi cuci piring, caku, ya. Dia bisa lagi beraktivitas seperti orang biasanya, orang normal, caku. Siapa yang bisa menolong dia? Dukunkah? Paranormalkah? Orang hebatkah? Enggak ada yang bisa, caku. Malah jadi nggak karu-karuan, ya, kalau pergi ke dukun itu, caku. Tapi kuasa Tuhan sanggup membebaskan dia, ya. Jadi ini penting. Mari kita lihat yang kedua, caku. Kemuliaan Allah dalam perjamuan kudus. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjamuan kudus? Yang kedua, setelah dia mengenaikan calon pengucapan syukur, ya, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita lihat yang kedua. Nah, ini dia.
Yang kedua, dia adalah orang yang membangun apa, saudaraku? Dia membangun kesatuan. Kesatuan karena apa? Karena roti itu adalah satu. Maka kita walaupun banyak dalam satu roti. Roti yang dimaksud ini adalah Yesus, roti hidup itu, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 17. 1 Korintus 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak ada satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Amin. Dalam roti yang satu itu, ya, makanya penting pada waktu kita pegang roti, kita angkat tinggi-tinggi, ya, dalam perjamuan kudus itu, ya, tanda kita percaya, tanda kita mengakui kematian Yesus di atas kayu salib itu. Dan itulah puncak kemenangan Yesus ada di situ. Justru lewat kematian Yesus itulah dia menghancurkan iblis yang berkuasa atas maut. Kematian Yesus itulah menyelamatkan kita semua. Hanya itu satu-satunya jalan. Yesus harus mati, suatu. Mati untuk menebus kita. Saya bisa membayangkan kalau Yesus tidak pernah datang ke dunia dan dia tidak pernah mati di atas kayu salib. Kemanakah nasib kita semua ini, suatu? Kemanakah nasib umat manusia sekian banyak itu, saat di muka bumi ini? Hidup mereka berakhir di mana? Hidup kita berakhir di mana? Kita tahu jawabannya. Semua kita menuju pada kebinasaan. Neraka itu adalah tempat kematian yang kekal di sana, saudaraku. Ya, kematian di bumi itu hanya sementara, itu merupakan transit. Tapi neraka itu kematian abadi ada di sana. Tapi Yesus mati di atas kayu salib supaya dia memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan. Dia memindahkan kita dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal, ya. Maka sekarang kita ada di gereja yang bernama CLCC, singkatan dari City Everlasting Life Community Church, ya. Itu singkatan CLCC. Artinya komunitas orang-orang percaya untuk menikmati hidup kekal, ya. Banyak gereja, banyak merek sinode organisasinya, tapi ujung-ujungnya semuanya itu menuju hidup kekal, saudara. Dan itulah mujizat terbesar, saudaraku, ya. Kemarin dalam ibadah doa mujizat 1 jam itu, saudaraku, saya menyampaikan tentang bagaimana Bapak Ibu sekalian, ya, mujizat itu melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita harapkan, saudaraku. Memang terkadang kita berdoa untuk kesembuhan, ternyata orangnya mati. Tapi apakah Tuhan tidak mendengar menjawab doa kita? Mendengar menjawab, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, dan itulah mujizat terbesar ada di situ, karena lewat kematian merupakan pintu gerbang seseorang mendapatkan hidup kekal. Ya, jadi kalau orang sakit disembuhkan itu mujizat. Tapi kalau orang mati dan kemudian diselamatkan Tuhan, nah itu mujizat terbesar. Apa artinya orang sembuh tapi dia nggak percaya Yesus? Orang sembuh tapi dia itu murtad, ya, tidak datang beribadah kepada Tuhan, ya, meninggalkan Tuhan. Betul mujizat, tapi dia tidak dapat keselamatan, saudaraku. Ya, kami mendoakan ada orang di Kediri, saudaraku. Ini orang ini dia non Kristen, ya. Ya, bulenya itu Kristen. Minta kami doakan dia, ponakannya ini. Saudara, Tuhan sembuhkan, padahal perutnya itu sudah bengkak, sudah lever, saudaraku. Dan itu pasti meninggal. Saudara, tapi kuasa Tuhan bekerja, Tuhan sembuhkan dia. Tapi Bapak Ibu, dia tetap dengan keyakinannya, ya. Jadi tidak bisa dipaksakan, saudaraku. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, apakah itu mujizat terbesar? Tidak. Itu mujizat, betul mujizat orang sakit disembuhkan. Tapi kalau mujizat terbesar, ada orang meninggal karena dia percaya Yesus, udah dia selamat, ya. Nah, kemarin kita dapat kabar duka, ya, dari Ibu Joyce Putirai, dari Ibu Kopu, dari Pak Frans Angki. Saudara-saudara, Ibu Joyce kehilangan pamannya, Ibu Kopu kehilangan suaminya, lalu kemudian Pak Frans Angki kehilangan adik iparnya, saudara. Ya, kabar duka. Apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Dengar, saudara. Tuhan dengar doa kita, ya. Tapi itulah Tuhan sayang kepada mereka ini sehingga Tuhan ambil mereka, ya. Memang semua itu segala kuasa di tangan Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian, ya.
Dan puji Tuhan kalau kita berdoa dan orang-orang sembuh juga itu satu anugerah Tuhan. Berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada yang hidup ini untuk lebih dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Ya, makanya Tuhan kasih kita kesempatan hidup ini anugerah Tuhan. Mari kita lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan ya. Supaya suatu hari ketika kematian itu datang, kita sudah tahu kemana kita berada. Di tempat di mana Yesus berada, yaitu sorga. Amin ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjamuan kudus? Nah, sekarang yang ketiga ini dia memperhatikan. Memperhatikan apa, saudaraku? Memperhatikan bangsa Israel menurut daging, ya. Bangsa Israel secara fisik itu ada di tanah Palestina sana, ya, saudaraku. Memperhatikan menurut daging dari kacamata belas kasihan Allah. Tuhan begitu sayang kepada umatnya ini. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 10 ayat 18. 1 Korintus 10 ayat 18. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Amin. Jadi saudaraku, bangsa Israel ini, mereka ini adalah umat pilihan Allah. Mereka ini juga disebut sebagai hamba Tuhan ya. Mereka disebut sebagai hamba Tuhan, orang-orang yang melakukan akan perintah Tuhan. Dikatakan bahwa bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dari dalam pelayanan mezbah? Jadi artinya apa, saudaraku? Kalau kita memberkati bangsa Israel, umat pilihan Allah ini, suatu bangsa kudus ini, Bapak Ibu sekalian, kita pun akan mendapat berkat, saudaraku. Karena Alkitab berkata, siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, nah kita ini juga adalah Israel secara rohani. Mereka itu Israel secara jasmani. Kita ini Israel secara rohani, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memberkati mereka, Bapak Ibu, di dalam doa-doa kita. Ya, namun pada saat kita diberkati Tuhan, kita juga memberkati mereka, yang memberkati hamba Tuhan, yang menjadi pilihan Allah, ya, hamba yang dipilih Allah untuk melayani dalam pelayanan mezbah ini, saudaraku ya, dia mendapat bagian dalam pelayanan mezbah. Maka saya percaya Bapak Ibu sekalian ya, kita benar-benar diberkati Tuhan ya. Saudara-saudara masih ingat yang saya ceritakan itu ya. Jadi ketika kita bisa memberkati hamba Tuhan, maka Tuhan itu akan memberkati kita dengan limpahnya. Seperti yang saya sampaikan, ada orang Ambon itu ya, dia ketika memulai satu bisnis, wow, pada saat Tuhan persiapkan dia untuk memberkati pelayanan saya waktu itu, karena saya mau berangkat ke luar negeri, Tuhan pakai dia menjadi tangan Tuhan untuk menolong saya. Wow, apa yang dipersembahkan itu, saudaraku, Tuhan melipat gandakan ya, sehingga dia bisa jadi pengusaha yang sukses. Biasa kalau dalam dunia bisnis itu kan, kebanyakan orang Chinese kan yang mendominasi, ini enggak, dia ini luar biasa. Sehingga dia dirikan perusahaannya, saudaraku ya, adik-adiknya, adik iparnya semua bekerja di situ, saudaraku. Dia berikan rumah untuk anaknya satu-satu, anaknya 4, mobilnya juga satu-satu. Sampai istrinya bilang, cerita kepada almarhum ya, orang tua saya bilang, tante, suami saya sekarang diberkati Tuhan luar biasa, saya sampai jalan-jalan ke luar negeri. Lalu almarhum berkata, kamu masih ingat? Suamimu Tuhan pinjam tangannya untuk menolong pelayanan John, dan Tuhan tidak berhutang. Wow, luar biasa. Waktu dia undang saya pergi pelayanan, ya di kotanya itu, wow, saudara, saya datang, saya lihat benar-benar mereka diberkati Tuhan. Punya mobil, saudaraku ya, punya mobil seperti mobil-mobil kelas seperti Pajero, itu mereka pergunakan untuk pelayanan, saudaraku. Kita masuk di desa-desa terpencil, pakai mobil itu, saudaraku. Tapi luar biasa, saudaraku. Tuhan ganti mobil yang lebih bagus lagi, saudaraku. Ya, dahsyat sekali. Makanya itu Bapak Ibu, kalau kita lakukan firman, kita tidak akan pernah rugi. Ya, oke, kita akan lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia bersekutu dengan tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus, yaitu roti yang terpecahkan itu. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Amin. Amin. Jadi setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, dan saya bilang kita semua angkat roti di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Dan ketika saya berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara berkata, amin, langsung saudara makan ya. Dan setelah makan, setelah itu angkat anggur lagi ya. Dan ketika saya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Saudara berkata, amin. Kemudian saudara minum ya. Minum dengan iman, makan dengan iman. Maka iman itu akan menghasilkan kuasa ya dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan terima pertolongan lewat perjamuan kudus itu ya. Ada orang-orang yang saudaraku mereka sakit ya, tidak bisa tersembuhkan lagi, tapi lewat perjamuan kudus mereka disembuhkan Tuhan. Wow, itu dahsyat sekali. Asal kita lakukan dengan iman. Kenapa dengan iman? Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah ya. Ibrani 11 ayat 6. Oke, kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia mendapat bagian dalam Yesus, roti yang satu itu. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 10 ayat 17. 1 Korintus 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Amin. Karena kita semua, bukan sebagian, bukan seperempat, tapi semua ya. Mendapat apa, saudaraku? Mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Siapa roti yang satu itu? Yesus, roti hidup. Kita dapat bagiannya, saudaraku. Bukan perhitungkan jeripaya kita. Ada bagian-bagian yang Tuhan akan berikan kepada kita sekalian. Amin ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman. Ya, taat pada firman. Apa yang terjadi? Dia makan persembahan, ya. Dan kemudian dia mendapat bagian dalam pelayanan mezbah. Nah, siapa dia? Nah, inilah orang pilihan Allah. Kita lihat ya. 1 Korintus 10 ayat 18. 1 Korintus 10 ayat 18. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Amin. Amin. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan? Yang dipersembahkan itu dari umat Tuhan, ya. Mereka mendapat bagian dalam pelayanan mezbah. Amin, sudah pasti, ya. Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata di dalam ayat-ayat sebelumnya yang kita sudah pelajari, ya. Mereka yang melayani dari mezbah, mereka akan makan dari mezbah itu. Seperti orang Israel, mereka datang ke bait Allah, mereka bawa persembahan-persembahan mereka, apakah itu domba, lembu, apa itu mereka membawa burung merpati itu sebagai korban persembahan. Dan di sana diterima oleh imam-imam dan itu dipersembahkan kepada Tuhan dan darahnya itu dicurahkan, saudaraku, ya. Baru setelah itu dipersembahkan kepada Tuhan, baru imam-imam itu makan dari korban persembahan yang dipersembahkan umat Tuhan itu, ya. Sehingga Tuhan makin memberkati umat Tuhan dengan limpahnya. Dan saya lihat hari ini orang Israel mereka benar-benar diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu melakukan firman Tuhan. Nah, saya berdoa semua kita juga ya diberkati Tuhan, bisnis, pekerjaan apapun. Ketika kita diberkati Tuhan, kita tidak sampai lupa pada Tuhan, ya. Semakin engkau lakukan firman, semakin engkau berbahagia. Lakukan firman, engkau berbahagia. Lakukan firman, engkau juga diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini, dan Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat kita semua ya di pagi ini. Baik, Bapak Pendeta. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga, memelihara, memberkati hidup kami, sehingga Tuhan telah membawa kami ada di hari baru di hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan di pagi hari ini, dan kami telah mendengarkan akan firman-Mu yang bertemakan kemuliaan Allah dalam perjamuan kudus dengan 3 kebenaran yang kami
telah terima di pagi hari ini. Menaikkan cawan pengucapan syukur Ya, adalah Yesus. persekutuan dengan darah Kristus dan membangun kesatuan karena roti adalah satu. Ya. Maka kita walaupun banyak dalam satu roti dan memperhatikan bangsa Israel menurut Ya, lagi Yesus. dari kacamata belas kasihan Allah. Amin. Tuhan, biarlah kami memaknai, kami mengerti, kami memahami firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini. Kami bersyukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dengan kami datang kepada Tuhan untuk menerima roti yang adalah tubuh-Mu dan minum anggur adalah darah Tuhan Yesus. Kami boleh disucikan dari segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami dibenarkan karena kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami lewat perjamuan kudus yang selalu kami lakukan di Ya, Yesus. setiap waktu yang Tuhan berikan lewat persekutuan gereja-gereja kami. Ya, Secara Yesus. khusus di persekutuan gereja CLCC, Amin. kami boleh menerima perjamuan kudus itu setiap hari Minggu. Di malam Minggu biarlah kami Ya, Yesus. terus datang kepada Tuhan supaya kami dibersihkan, Amin. kami disucikan supaya kami senantiasa layak kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini. Memberkati kehidupan kami sekalian. Engkau terus memberkati hamba-Mu, Ya, Bapak Yesus. Pendeta John Sarbunan MA yang terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena setia dan setia. Amin. Duduk merenungkan firman Tuhan dan isi hati Tuhan boleh ditaruh dalam pelayanan hamba-Mu supaya berkat firman Tuhan itu kami terus mendengarkannya supaya kami diberkati dan kami hidup menurut kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, berikan umur yang panjang bagi Amin. hamba. Dalam nama Yesus. Kesetiaan yang Tuhan taruh terus menjadi berkat untuk kami semua lewat pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati Ibu Sinta selaku istri gembala yang setia mendampingi Bapak Pendeta Sarbunan Ya, dan Yesus. ketiga anak terkasih dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ya, Yesus. Apa yang mereka butuhkan biarlah Tuhan berikan itu bagi mereka Mari Tuhan. menurut kasih setia-Mu. Ini doa kami Bapa, ampuni Yesus. segala dosa kami Tuhan. Dengarkan doa seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Weli Hukum untuk doa peneguhan firman sudah dinaikkan dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Bu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman yang sudah ditaburkan pagi ini melalui hambanya Pastor John Serbunan yang mengajarkan bagaimana kita lakukan perjamuan kudus yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, berkarya buat kami agar kita dapat benar-benar memahami dan menghayati akan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bahwa itu bukanlah roti dan anggur biasa, tetapi adalah benar-benar tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah disucikan dan kuduskan. Kita harus mengimani, yakini, percaya melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus. Kita ada tinggal di dalam Dia, Dia tinggal ada di dalam kami. Kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kami. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Pastor John buat pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang diberikan buat kami. Biarlah kita semakin hari semakin dapat bertumbuh di dalam keimanan rohani kita semuanya. Tuhan Yesus berkati Pastor John, dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi dalam pengajaran-pengajaran firman yang baru buat kita semuanya. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Amin. Dan juga terima kasih kepada Ibu Puji Astuti yang tadi sudah Esti yang sudah berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Ibu Weli Hukubur yang berdoa peneguhan firman. Ibu Weli berkati Ibu Weli. Haleluya.
Dan kita akan masuk kita tadi yaitu propetik yang akan dinaikkan oleh Ibu yang luar biasa, yaitu Ibu Kaset Puji Anastasia Pujiastuti. Makasih Kak Lukas, shalom semuanya. Badan kurang enak Bapak. Maaf. Ya. Sama-sama menaikkan doa perpetik yang kita aminkan dengan air Yesus. Doa perpetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan Amin. di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Yes. Setiap hari mengalami terobosan keuangan, Yes. mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Puji Astuti Esti dari Kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Puji. Haleluya, terima kasih Ibu Raden Ajeng Anastasia Puji Astuti Kusuma Wardani Aletria. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semuanya. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Dan kita akan masuki ibadah selanjutnya, itu pengumuman info gereja CLCC yang akan juga dinaikkan, yang disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas yang dari Sidoarjo. Semangat pagi. Salam Bapak Pendeta kita Bapak John Sarbunan Halo MA. Bu Yeti. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan.
Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan marilah bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada Retreat Anointing Holy Spirit hari Sabtu Minggu tanggal 13-14 Juli 2024 pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat Villa Pak Darwin di Ibu dan Ibu Fani Pacet, Mojokerto. Biaya 250.000 per orang. Hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat Ibu Linda Effendi di Jalan Palem Selatan 4 Blok MC nomor 68 Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu, Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4, Darmo Villa Kavling 644, depan Papaya Supermarket, Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juli 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 18 Juli 2024, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tanggal 24 Juli 2024, Saudara Alexander Bramtito Sinaryakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Tanggal 29 Juli 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih
dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih Bapak Joseph Bunan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang dipakai Tuhan luar biasa. Sehat selalu Ibu Yeti, semangat. Haleluya. Salam buat keluarga yang berdiri semuanya. Tuhan Yesus berkati. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, di mana ibadah akan kita akhiri. Dan kita terima berkat-Nya yang luar biasa, yaitu pengajaran-pengajaran firman yang baru buat kita. Bagaimana kita belajar untuk memahami akan kuasa perjamuan kudus buat kehidupan kita. Kita yakini Bapak Ibu ya, bahwa perjamuan kudus itu bukan suatu tetapi suatu hal yang harus patut kita lakukan dalam bagian depan kita. Kita yakini, imani bahwa itu bukan roti dan anggur biasa, tapi melainkan tubuh dan darah Kristus yang ada tinggal di dalam kita. Kita tinggal dalam Dia. Dia ada hidup di dalam kita. Kita pun ada hidup di dalam Dia selamanya, untuk selama-lamanya. Dosa-dosa kita sudah diampun, dihapus. Sakit, penyakit, penderitaan, kelemahan dalam tubuh kita sudah disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan berkati buat kita semuanya melalui firman yang ditaburkan, yang diajarkan pada kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pastor John yang begitu setia memberkati kita melalui ibadah sesi online yang luar biasa ini, baik ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam. Tuhan Yesus pakai Pastor John luar biasa lagi dalam pelayanannya, dan kita terus dukung dalam doa, terus diberikan kekuatan, kesehatan, kesegaran, semangat terus. Biar Roh Kudus memenuhi dalam Pastor John, biar tetap menjadi melayani Tuhan dengan setia, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, bahkan percaya bahwa Tuhan hanya Tuhan Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan Yesus berkati Pastor John, dan juga kepada Ibu Sinta. Juga terima kasih buat pelayanannya yang mendukung hambanya Pastor John. Tuhan Yesus berkati Ibu Sinta sama anak-anaknya, James, Cindy, dan Johan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada pagi ini, sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih. Ibu Puji Asuti Esti, Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua, juga kepada Ibu Yeti Sulistiorini yang ada di Kediri. Tuhan Yesus berkati Ibu Yeti. Semangat terus Ibu Yeti, dan juga ibu kita yang dipakai luar biasa yang ada di Papua, Jayapura, Ibu Weli Hukomun. Terima kasih Ibu Weli. Salam buat keluarga yang ada di Papua. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan juga kepada kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta, Ibu Meliawati juga terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Meliawati. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa, bisa menuliskan di depan layar chat, atau bisa langsung menghubungkan oleh hambanya melalui ibadah pada pagi hari. Dan saya kembalikan kepada hambanya Pastor John untuk doa berkat kita semua yang hadir pagi ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas. Bila mana Bapak Ibu ada permohonan doa, bisa open mic ya. Bisa buka mic dan langsung menyampaikan permohonan doa, atau sudah bisa kirim lewat layar chat dan kita akan berdoa. Ya Bu Weli. Ya Bapak Pendeta, ini doa untuk Cucu Dimas yang sudah masukkan lamaran, belum ada informasi balik. Ibu Sinta yang berangkat hari ini ke Biak dan urusan. Oke, Bu Sinta berangkat dengan Pak Wahyu atau Bu Sinta berangkat sendiri? Ya, mungkin yang Pak Wahyu nanti baru lihat. Oke, kita doakan proyek-proyek mereka lancar ya semuanya. Kita doakan juga pekerjaan teman-teman semua lancar ya. Bu Yeti juga tadi malam kesaksian ya. Semua dilancarkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang ajaib, pembuat keajaiban, ulurkan tanganmu, sembuhkan Ibu Anastasia Puji Asuti Esti di dalam nama Yesus. Jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau kuat, jadilah engkau sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh belum Yesus imani Ibu,
Engkau telah disembuhkan. Tetap percaya mujizat masih terjadi. Tuhan, kami doakan juga untuk kesehatan Bu Weli, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih, jantungnya stabil, juga kaki yang bengkak tidak bengkak lagi sudah disembuhkan Tuhan. Berkati keluarga besarnya, baik keluarga besar Hukum pun Defretes, berkati dalam nama Yesus. Mas, kami percaya dia sudah negara Indonesia. Tuhan, saatnya Tuhan sendiri yang mengatur dengan cara yang ajaib. Tuhan pakai siapapun yang Tuhan akan menolong Dimas. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini, sehingga lamaran ini sudah masukkan, biarlah mendapatkan jawaban yang datang dari Tuhan melalui orang-orang sudah Tuhan pilih. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ibu Erna, Ibu Erni, dan berkati juga Pak John Hukubun, Pak Wahyu Hukubun bersama istrinya yang hari ini berangkat ke Biak, serta dalam perjalanan Tuhan mudahkan, lancarkan semuanya, rezekinya juga dilancarkan. Kami doakan perlindungan Tuhan sempurna atas mereka, dan bahwa mereka juga setelah kembali dari tempat pekerjaan di kota di mana mereka datangi saat ini di kota Biak, mereka boleh pulang di Jayapura dengan selamat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Dan kami doakan Pak Lukas dalam nama Yesus bersama dengan adik Kesia Temi. Tuhan sertai penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Berkati Pak Lukas yang sudah melayani sebagai host pagi ini. Tuhan, anugerah-Mu melimpah-limpah atas hidupnya. Percaya Tuhan sedang membukakan jalan-jalan yang baru bagimu. Tuhan sedang membuka pintu keajaiban bagimu. Akan ada terobosan-terobosan ajaib di dalam apa yang kau lakukan bersama dengan Tuhan. Jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Ini doa kami kepadamu. Kami berkati Pak Lukas, adik Kesia Temi di dalam nama Yesus. Berikan mereka masa depan yang penuh harapan. Ini doa kami kepadamu. Haleluya. Juga kami berdoa untuk Ibu Yeti Sulistiorini bersama semua anak mantu cucunya. Tuhan sertai, Tuhan jaga, lindungi mereka semua. Dan juga untuk pekerjaan negosiasi-negosiasi yang diadakan oleh Bu Yeti. Tuhan, Engkau yang campur tangan di dalamnya, mendahului dia. Taruh perkataan-perkataan hikmat, perkataan-perkataan yang, oh Tuhan Yesus berkuasa. Jadi ketika Ibu Yeti berbicara, mereka semua Tuhan bisa, Tuhan Yesus bekerja sama dengan dia. Kami doakan Tuhan mudahkan rezekinya, lancarkan jalan-jalannya ya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan menolong Engkau Bu Yeti. Tuhan sudah menolong Engkau di waktu-waktu yang lalu. Di waktu-waktu ini Tuhan akan menolong Engkau. Akan ada keajaiban-keajaiban. Akan ada mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah Engkau lihat. Engkau akan lihat yang belum pernah Engkau dengar. Yang belum pernah Engkau alami sebelumnya. Engkau akan mengalami itu. Dan di atas semuanya itu biarlah hatimu tetap percaya dan bersyukur. Oleh karena ucapan syukur Tuhan akan melipat gandakan berkatnya dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan sudah memberkati engkau, tidak ada yang bisa menghambat, menghalanginya. Dalam nama Yesus, kalau Tuhan sudah membukakan pintu, membukakan jalan, tidak ada seorang pun yang berkuasa menutupnya. Tetap percaya Ibu, Tuhan perintahkan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semua ditambahkan dalam hidupmu. Perlindungan Tuhan, pertolongan, penyertaan, anugerah Tuhan dilimpahkan atas hidupmu. Berkati Bu Yeti, percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dia berjalan sendiri. Immanuel, Tuhan menyertai engkau selama-lamanya. Tuhan mari berkati Ibu Sinta, Ibu Meliawati, berkati Yohan, Cindy James, berkati semua yang hadir di pagi hari ini. Percaya kuasa Tuhan tercurah untuk semua orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan dalam hidup mereka. Makasih Tuhan, berkati Pastor Cornelis Ismail, Tuhan sembuhkan dia. Cinyo dengan sembuhkan dia. Cilinda Effendi, ya Tuhan di Pondok Chandra, sembuhkan, pulihkan dia. Terima kasih Tuhan. Kami doakan ada acara nanti Tuhan siang, ya Tuhan ibadah doa mujizat 1 jam. Tuhan tolong semua anak-anakmu yang berkumpul, Tuhan kuasa-Mu dicurahkan. Mari Tuhan kami percaya semua yang didoakan di dalam pokok-pokok doa Tuhan mendengar, menjawabnya. Dan demikian juga dengan ibadah malam Tuhan, dan juga ibadah untuk hari Sabtu ya Tuhan untuk retreat. Sabtu Minggu kami doakan Tuhan atur semua dengan baik, Tuhan persiapkan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih semua peserta, Tuhan berikan kekuatan kesehatan semua pada akhirnya bisa berkumpul dan acara bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan cuaca juga semuanya dalam penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Ini doa kami kepadamu, biaya-biaya yang masih dibutuhkan, persiapan-persiapan acara ini kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Dan mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua di siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus,
Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuhan berkati semuanya. Tetap percaya, Terima kasih mujizat Bapak mesti Pendeta untuk terjadi. doanya, pelayanannya. Sama-sama Bu Weli, salam buat Pak Wahyu, Bu Sinta ya. Sama-sama Bu Yeti, semangat ya. Pak Lukas, Tuhan berkati. Bu Esti, semangat. Bu Megawati, James, Cindy, Melita, Tuhan Amin. berkati. Shalom. Shalom semuanya, God bless you. Sampai nanti ya. Salam buat keluarga di rumah. Amin. Amin. Ya, Tuhan berkati. Bye-bye. Terima kasih. Amin. Semangat ya Bu Yeti dan teman-teman semua. Oke.